Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dan semua sahabat saya terkasih. Sama menyapa Anda dengan kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan. Saya percaya dan saya berdoa Anda dalam keadaan sehat dan diberkati di dalam Kristus Yesus. Topik kita kali ini adalah tentang Kristus di dalam Anda, Kristus dalam kamu, Christ in you. Seperti apa Kristus di dalam kita? Kita langsung baca surat Paulus kepada Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan untuk Anda. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Lihat, ada rahasia dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ada rahasia yang berabad-abad dari turun-turunan tidak diberitahukan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya. Siapa nih orang-orang kudus-Nya? Kudus milik kepunyaan Allah, raja dan imamah. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang-orang kudus, yaitu setiap orang percaya, yaitu gerejanya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu dijawab langsung di sini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tulisan aslinya adalah Kristus ada di dalam kamu. Terjemahan yang lain juga, terjemahan bahasa Indonesia yang lain, terjemahan Indonesia masa kini, terjemahan yang lain juga menuliskan Kristus ada di dalam kamu. Terjemahan bahasa Inggris juga menuliskan Christ in you. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah Kristus ada di dalam kamu. Di dalam bahasa Batak juga dikatakan Kristus di bagasan kamu. Tulisan yang asli yang sebenarnya adalah dikatakan rahasia yang besar itu adalah Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di sini. Kita adalah sebagai bait Allah. Jadi Kristus sudah tinggal di sini. Bayangkan Tuhan menyertai Anda dan saudara dan tinggal di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita lagi karena dia sudah ada di sini. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di dalam Anda dan saya. Inilah rahasia yang berabad-abad dari turunan ke turunan yang dibukakan hari ini kepada kita. Bapak Ibu sahabat saya yang terkasih, kalau kita terus menyadari dan ini kebenaran, Anda merasa atau tidak merasa, Anda berperasaan sepertinya atau apapun kebenarannya, the truth is Christ in you. Kristus sudah ada di dalam kamu. Itulah di perjanjian yang baru ini. Perjanjian yang lama, Kristus atau Allah tidak pernah tinggal di dalam hati manusia. Contoh, Saul diurapi Tuhan, dan ketika dia gagal, Tuhan meninggalkan dia. Karena Tuhan tidak tinggal di dalam Saul, tapi tinggal hingga kepada Saul. Tidak tinggal, tidak dwell, but stay, tinggal sementara. Tetapi orang dalam perjanjian baru adalah dwell permanently, tinggal permanen selamanya. Kristus dalam kamu. Hanya ada dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau, never forsake you. Kristus karena sudah tinggal di dalam kita. Daud juga seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang hebat. Tuhan tidak tinggal di dalam hatinya,
tetapi Tuhan tinggal kepadanya. Maka suatu ketika dia bersalah kepada Tuhan, dia berkata, minta ampun kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, tolong jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena Daud tahu kebenarannya bahwa Tuhan bisa meninggalkan dia, karena dia hidup di dalam perjanjian yang lama itu. Walaupun mindsetnya adalah sudah dalam perjanjian baru, tetapi perjanjiannya masih lama. Sekarang kita punya perjanjian yang jauh lebih baik daripada orang-orang di dalam perjanjian yang lama, yaitu Kristus tinggal di dalam kamu. Bahkan waktu penciptaan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan tidak tinggal di dalam mereka. Tuhan menghembuskan nafas jiwa kepada mereka, tapi bukan berarti Tuhan tinggal di dalam mereka. Tuhan bersama mereka di Taman Eden, tidak tinggal di dalam mereka. Tuhan ada di luar mereka. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru, Tuhan ada di dalam kamu, tinggal di dalam engkau dan saya sebagai orang percaya. Itu semua bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita taat, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Itulah yang disebutkan oleh kasih karunia, yaitu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak, kita tidak pantas, dan tidak bisa kita usahakan. Tetapi kita sekarang memilikinya karena Tuhan memberikan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari kita di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan telah tinggal di dalam kita. Mari kita terus menyadari, mari kita berkomunikasi terus-menerus kepada Tuhan, karena Dia ada di dalam kita. Betapa luar biasanya kita bisa di mana saja dan kapan saja bisa berkomunikasi, bisa menyembah, berdoa kepada Tuhan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam kegagalan kita pun, di dalam perjanjian yang baru, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia telah menyatu dengan kita. Dia telah menjadikan kita bait Allah, tempat Dia tinggal. Tubuh kita, hidup kita menjadi tempat kesukaannya tinggal. Di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan tinggal di dalam tabut perjanjian itu. Dan tidak semua orang bisa hadir di dalam tabut perjanjian, hanya imam besar, itu pun sekali setahun untuk mendapatkan hadirat itu. Dan dia melakukannya dengan ketakutan. Kenapa? Karena dia hanya perlu kekudusan dari perbuatannya. Tapi hari ini Tuhan telah memutuskanmu. Setiap orang percaya oleh darahnya, Tuhan telah membenarkanmu, dan Tuhan memilihmu tinggal sebagai tempatnya, dan engkau dijadikan bait Allah seperti di dalam perjanjian lama itu, sehingga engkau bisa selamanya 24 jam sehari engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Anda, baik di rumah, baik di luar, baik waktu memasak, baik waktu mandi, waktu apapun aktivitas Anda, bahkan ketika Anda gagal sekalipun, Tuhan menyertaimu. Tuhan ada di hati. Wow, luar biasa betapa kita akan berubah pola pikir. Kita akan lebih percaya diri menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena Allah yang luar biasa, pencipta jagat raya ini, Allah penyembuh, Allah sumber berkat, Allah sumber sukacita, Allah sumber kemenangan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber segala-galanya telah tinggal di dalam hati Anda dan saudara. Dia memilih Anda oleh karena kehendaknya. Bapak Ibu, teruslah menyadari Christ in you. Kolose 1 ayat 27, Kristus ada di dalam kamu. Terus menyadari itu, maka kita akan berkemenangan hari demi hari. Setiap dalam aktivitas kita bisa percaya penyertaan Tuhan yang dahsyat, karena Dia tinggal di dalam Anda. Itu adalah sebuah yang benar-benar adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan Anda mendapatkan itu. Anda melebihi daripada orang-orang di dalam perjanjian yang lama. Orang-orang yang dalam perjanjian lama tidak pernah merasakan Tuhan tinggal di dalam diri. Dan saudara dan saya hari ini, Tuhan tinggal di dalam Anda. Christ in you. Tetaplah bersukacita dan menyadari itu. Anda adalah orang yang paling diberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin.